Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wakil. Dengan nil-nil bajai hitam berubah. Kalau yang sana Satria belum berubah dia. Bajai hitam udah berubah punya kekuatan dia. Jadi saya di sini tergerak untuk mendukung Bang Adli karena sedikit saya membuka CV dari beliau. Beliau adalah lulusan dari Inggris. Asli orang Kuala, keluarganya masih banyak di Kuala. Kita semua. Nah, karena pendidikan menjadi modal dasar untuk sumber daya manusianya itu bisa maju. Percuma kita punya banyak sekali sumber daya alam, namun tidak bisa dikelola dengan baik. Makanya pentinglah nilai dari pendidikan itu. Nah, kita lihat di sini, kawan-kawan. Banyak seorang pemerintah Kabupaten Langkat untuk menunjang, menyongsong, membantu perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Langkat untuk mampu berdaya saing. Nah, karena seperti yang disampaikan abang-abang tadi yang di depan, banyak sekali anak-anak muda Langkat itu yang memilih untuk berkuliah ke luar daerah. Benar, seperti Abang Lutfi yang menempuh pendidikan di Langsa, saya pribadi ke Medan. Nah, ini menjadi PR juga untuk pemerintah daerah, bagaimana bisa sama-sama berkolaborasi juga dengan universitas membangun value, ya, membangun value-nya seperti yang saya katakan tadi untuk bahasanya, untuk menjadi daya tarik tersendiri gitu, untuk kita sebagai putra daerah mau untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi khususnya di daerah kita. Sekian dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Udah kenyang? Alhamdulillah. Boleh saya bicara? Boleh. Oke. Tapi kalau saya dalam prinsip acara undangan yang namanya dialog, ini nggak satu arah. Yang bertanya tadi akan saya tanya kembali alasannya kenapa hal itu urgensi untuk dibahas. Cocok? Ya kan? Kalau dialog satu arah bukan dialog. Saya pidato harus kita apresiasi. Tentu itu menjadi tantangan bagi saya karena saya terlalu lama di luar Langkat. Balik ke Langkat ini dengan niat baik, niat tulus. Dengan berbarengan dengan politik gembira, saya yakin saya bisa menangkap dan mengambil aspirasi masyarakat, terutama generasi Z. Kan generasi Z atau milenial deh? Tahu bedanya? Kalau milenial itu batasnya sampai 95, 96 ke atas itu Z. Sekarang udah ada. Kalau kelahiran 2010 udah beda lagi. Kalian apa sekarang? Yang pertama adalah mari kita ajarkan kawan-kawan kita bahwa politik ini bukan hanya tentang hari pemilihan. Politik itu bukan tentang hari pemilihan siapa yang kita pilih. Berdebat kita sama kawan di warung kopi, di sekolah, berantem kita membela siapa yang benar, siapa yang salah, hanya untuk hari H. Bukan itu, Bang. Politik itu menentukan gimana langkah kita ke depan selama 5 tahun. Apa yang kita pilih sekarang harus kita pertanggungjawabkan selama 5 tahun. Jadi jangan hanya semangat-semangat politik gagasan tadi seperti Bang Rizal bilang, seperti Pak Mi bilang, benar. Selesai nanti kita mulai hari ini politik gembiranya, kita kelilingi 23 kecamatan selama masa kampanye nanti. Tapi ketika siapapun yang terpilih nanti, jangan politik gembira itu berhenti. Politik gembira itu punya tanggung jawab untuk bagaimana Langkat ini 5 tahun ke depan. Karena apa? Karena kalianlah salah satu lokomotor yang memperjuangkan Langkat untuk bisa menuju yang lebih baik. Oke? Setuju? Cemana sekolah kalian? Kalau kita mau keliling nggak sekolah kalian? Misal jurusan A, apa cocok semua abang-abang ini masuk jurusan A? Hah? Enggak kan? Kalau jurusan A ini 50 orang, tapi ternyata kalian tamat 5 tahun kemudian kebutuhan industri itu atau kebutuhan 5 tahun ke depan itu nggak nyambung dengan keilmuan kalian.
Apakah itu harus kita paksakan? Tidak kan? Tapi kebutuhan universitas negeri untuk mengisi kekosongan yang ada itu harus dilakukan. Sama misalnya dengan permasalahan tidak adanya sekolah di satu kecamatan, misalnya tidak ada sekolah SD, SMP di kecamatan ABC, itu kan harus diisi sekolah negerinya. Agar apa? Bisa mengakomodir orang-orang yang mungkin bisanya masuk ke negeri, karena mungkin swastanya penuh atau hal segala macam, banyak pasti persoalan ketika memutuskan sekolah di ABC, itu sekolah harus dibangun. Begitu juga dengan kampus negeri. Saya dari beberapa hari belakangan ini sering mendengar keluhan tentang pembangunan universitas negeri. Ya saya rasa ketika kita semua ini generasi muda yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, kampus negeri ini pasti saya jamin akan menjadi salah satu program prioritas pasangan Iskandar Agri. Cocok? Udah bisa bedakan ya mana kebutuhan primer kita di Langkat untuk membutuhkan universitas dengan mimpi kawan-kawan yang mau kuliah di luar. Kenapa itu penting, Bang? Bayangkan kalau kita punya 100 orang pintar seperti Habibie, Bang. Langkat ini punya 100 orang pintar kayak Habibie. Mungkin abang-abang sekalian, mungkin Bang Faiz, mungkin kawan ini yang main HP nih, baju biru, ya kan? Jadi ahli-ahli digital, AI apa segala macam. Kita mau buat apapun di Langkat ini jadi, Bang. Ya kan? Cocok nggak? Jadi saya menuju ke Langkat ini kita lanjut? Oke. Saya balik ke Langkat ini ketemu dengan anak-anak muda ini. Sebenarnya selain saya punya niat tulus ingin maju, saya ingin mengajak abang-abang sekalian, generasi muda Langkat ini, mari kita balik lagi akal kita itu untuk berani bermimpi. Coba saya tanya dulu yang baju putih dengan HP biru ini, apa mimpinya ke depan? Mimpinya Langkat maju, Bang. Ya orang mimpi pribadi kok Langkat maju. Ya sukses itu kan kata. Menjadi. Nah ini banyak ditemukan, bukan hanya saya apa ya. Ini adalah sebuah masalah dasar yang saya rasa anak-anak muda hampir di banyak daerah itu sama. Karena tidak terbiasa bermimpi, Bang. Dulu saya waktu sekolah, Bang, gak pintar-pintar kali, Bang. Tapi mimpi saya itu dari awal saya sekolah, walaupun saya cukup, ya kayak abang-abang sekalian, nakal-nakal sedikit, kan. Tapi saya punya mimpi saya harus sekolah di Inggris, apapun ceritanya. Kesampaian, Bang. Kesampaian. Kenapa? Niat saya dari kecil itu adalah saya mau kuliah di Inggris, apapun ceritanya, semanapun caranya harus saya kejar. Walaupun saya nggak pandai ini, kurang itu. Tapi mimpi saya ketika saya mau tidur itu, kapan ya saya bisa ke Inggris ya? Nah itu saya terus tanamkan. Jadi langkah saya itu ketika menjalani hidup itu berbarengan dengan mimpi saya yang saya pelan-pelan saya dekati itu. Jadi saya mau ke depan politik gembira ini, ya selain membahas politik, ayo sama-sama Bang kita diskusi. Apa masalah Langkat ini? Langkat lebih maju, emang sekarang Langkat kurang maju? Perbandingan majunya dengan siapa nih? Makanya saya tanya lagi, apa kurangnya Langkat? Oke, satu tadi kurang kampus. Ada kurang yang lain? Misalnya kesehatan, apa kurangnya kesehatan kita? Rumah sakit ada. Kenapa kurang sehat? Ya. Nah, hal-hal seperti ini Bang Tompul saya rasa ke depan diskusi kita itu bisa lebih produktif, Bang. Agar apa? Saya sebagai calon pemimpin yang ada di Langkat ini nggak bisa berjalan sendiri, Bang. Saya butuh kalian anak-anak muda yang punya jaringan luas, punya perkawanan luas. Mari kita tentukan kapan waktu kita. Perasaan tidak dicalonkan oleh Nasdem. Ya, kalau abang tanya alasan kenapa Nasdem tidak mencalonkan, tanya aja Bang. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Langkat. Beliau lebih berhak menjawab dibandingkan saya. Tapi kalau soal perasaan Bang, niat saya maju ke Langkat ini saya rasa adalah niat yang baik. Dan
Partai Nasdem juga tidak melarang saya untuk maju, walaupun Nasdem mendukung yang lain. Karena bagi saya, panggilan pulang ke kampung ini adalah sebuah kehormatan, Bang. Sebuah kehormatan. Mungkin abang-abang di sini yang di belakang lebih pantas berdiri hari ini di sini dibandingkan saya. Mungkin dalam segi keilmuan, pengalaman di Langkat, relasi dan lain-lain. Tapi rezeki Allah memberikan saya jalan. Hari ini saya pulang ke kampung, ketemu dengan abang-abang. Kemarin sudah mendaftar di KPU dan sekarang insya Allah menunggu tanggal 22 nanti penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Jadi kalau dalam politik ini mungkin adik-adik penasaran gimana perasaannya. Ya namanya politik, Bang. Dinamika politik tuh kalau kita sakit ya sakit, Bang. Tapi kalau abang lihat muka saya, apakah ada muka sakit kita hari ini? Enggak, Bang. Kita semangat karena semangat kita ingin menghadirkan Langkat bisa lebih maju, Langkat bisa lebih baik, bukan hanya menghadirkan lawan sehingga tidak kotak kosong. Itu tidak ada. Kita di sini siap memberikan kepada masyarakat tawaran gagasan. Kemarin ketika pendaftaran calon bupati saya, Pak Haji Iskandar menyampaikan politik is happy. Ya, mari kita sambut. Makanya agak nyambung dengan politik gembira ini. Apakah sepaket ini kayaknya nih, Bang? Bukan ya? Ini memang gerakan sendiri ya. Jadi saya harap pasangan kami ini bisa hadir menawarkan ide gagasan yang baru, menawarkan cara-cara yang baru, dan kami sangat meyakini bahwa dalam kontestasi politik itu menjelek-jelekkan orang lain itu bukanlah cara yang benar. Cara yang benar itu adalah hadir ke sini, ketemu dengan masyarakat, tanya jawab, dialog, berdiskusi, menyelesaikan masalah tanpa harus menjelekkan apalagi tentang hal-hal yang sudah berlalu, Bang. Jangan kita menjelekkan sekarang, nanti ketika hari H, barang yang kita jelekkan itu yang menang. Untuk apa, Bang? Jangan habisi waktu kita untuk menjelekkan orang, tapi lebih baik menghabisi diri kita sendiri untuk memperbaiki langkah-langkah kita menuju hari pemilihan nanti. Cocok? Oke. Ada lagi yang belum? Saya jawab. Pertanian ada di Pangkalan Brandan, Besitang. Tapi Bang, apa hasilnya? Anak-anak Kabupaten Langkat harus kerja di luar negeri, harus kerja di luar daerah. Itu yang saya maksud. Apa program Abang ke depannya agar masyarakat Langkat ini bisa memberdayakan sumber daya alamnya? Itu yang PR kita bersama-sama saat ini. Dan apa yang bakal Abang buat gitu? Apakah ada perusahaan yang bakal kita masukkan, investor dari mana gitu? Itu yang kami harap bisa membangun ekonomi masyarakat Langkat juga. Juga di sektor pariwisata kita punya Tangkahan, kita punya Bukit Lawang, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya saat ini. Mungkin itu Bang, pertanyaan dari saya Bang. Terima kasih. Ya kan? Tapi emak-emak ini agak-agak galau, agak kurang paham. Emak-emak ini taunya rumah dan anak-anak. Jadi setidaknya kami minta tolong arahan dan petunjuk dari Bang Adli. Kami ini emak-emak, apakah kegiatannya lebih positif dari emak-emak ketika nanti Bang Adli sudah duduk di Langkat, supaya pemberdayaan emak-emak lah bahasa singkatnya. Begitu Bang Adli. Terima kasih. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rezi, untuk pernyataannya bagaimana pemanfaatan sumber daya alam. Kemarin baru aja kita cerita sama anak-anak HIPMI tentang pandangan saya untuk membuka lapangan pekerjaan itu. Saya itu orang yang berprinsip bahwa dalam membuka lapangan pekerjaan itu janganlah dengan pola pikir pemerintah itu mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu pola pikir yang salah. Kenapa? Pemerintah itu hanya bisa mampu menyiapkan lahan, satu kalau dia punya lahan, dua perizinan, kemudahan investasi. Ini kita ambil contoh di Amerika tuh, ada nama kotanya Chicago.
Chicago itu kota industri tahun abad ke-19 sampai pasca Perang Dunia Kedua. Tapi setelah selesai Perang Dunia Kedua, kota ini kota mati, Bang. Apa tagline calon wali kotanya 5 tahun lalu? Hampir menjual setengah kotanya untuk bisa menghasilkan pekerjaan untuk 150.000 orang. Ya kan? Apakah berhasil? Enggak. Karena nggak ada apa-apa di sana, Bang. Dan sumber daya manusianya juga tidak mumpuni. Gitu loh. Itu hanya karena ketika pemerintah ingin sendiri berusaha tanpa melibatkan orang-orang pihak swasta. Makanya kemarin kita diskusi dengan anak-anak HIPMI. Pandangan saya dulu kebetulan kuliah mengambil development economics, ekonomi pembangunan. Kan? Jadi dalam prinsip saya itu, saya meyakini bahwa keberhasilan suatu kota untuk dapat meningkatkan perekonomiannya adalah dengan merangkul sebesar-besarnya dan seluas-luasnya pihak swasta yang ada di lokal. Kenapa? Karena kalau pemerintah, government to business, ada belajar nggak dulu ini di SMA? Ekonomi, belum? Ada kan, government to business ada kan? Ada B2B, ada G2B, tahu nggak? Perjanjian bisnis antara pemerintah dan pihak swasta, itu namanya government to business. Itu selalu lama dan sulit dalam administrasi, Bang. Apalagi administrasi pemerintahan. Hal inilah selalu ketika seorang pemimpin, oh ada investor nih datang dari luar negeri, datang dari kemari. Masuknya nih ke kabupaten. Panjang bener tuh, Bang, caranya. Kenapa? Kita harus ke pemerintah pusat lagi, mengurus izin A, B, C, D, E, F, G, itu panjang bener. Walaupun Pak Jokowi dengan badan investasinya memotong banyak jalur, tapi tetap lamban. Kenapa? Karena memang peraturan kita itu sangat rumit. Karena melewati banyak pintu kan. Habis dari pemerintah pusat masuk ke provinsi, provinsi turun lagi ke pemerintah daerah. Tapi kalau kita merangkul swasta, apapun itu, misalnya Bang bilang tadi, Bang Farezi bilang kita punya sumber daya alam. Kemarin Bang Fahmi bilang ada pasir kaca. Saya tahu pasir kaca ini minat Korea itu, hampir beberapa perusahaan Korea itu berebut pasir kaca. Ada satu di Riau, ada satu di, kalau nggak salah saya di Lampung baru buka, dan ada satu di Jawa Tengah untuk memproduksi pasir kaca ini untuk menjadi kaca mobil ataupun kaca solar panel. Nah, kalau pemerintah, Bang, yang langsung ke bisnisnya repot, panjang. Maka dalam pikiran saya, silakan swasta, silakan nih anak-anak HIPMI dari Kadin, ayo kita sama-sama bagaimana kita mengajak orang-orang dari luar untuk investasi ke Langkat. Pemerintah Langkat itu ke depan akan menyambut seluas-luasnya dan akan mempermudah izin-izin untuk investasi. Sama kayak misalnya, Bang, Bukit Lawang dan Tangkahan. Kalau kita cerita bagaimana pengembangannya, tentu sangat sulit kalau nggak ada investasi. Karena pembangunan itu udah puluhan tahun lalu terjadi. Nggak mungkin kita tiba-tiba bisa datang, ayo kita hancurkan lagi, kita bangun ulang. Nggak bisa. Itu namanya angan-angan. Tapi kalau kita biarkan, pun salah. Kenapa? Karena tempat wisata itu ketika dia viral, di saat itu juga lah pemerintahnya harus berbenah secepat-cepatnya. Jadi momentum tempat wisata itu harus muncul dulu. Pemerintah hadir harus cepat selesai. Kalau enggak selesai tempatnya, pendatang nggak ada. Misalnya abang-abang ke Jogja, ada Gunung Teutis tuh, ada kafe kawasan besar tuh, triliunan investasinya. Ini dan saya pahami bahwa permasalahan pendidikan itu sangat kompleks. Baik itu dari fasilitas, kesejahteraan guru, kualitas guru, begitu juga akses terhadap sekolah, itu sangat kompleks, Bang. Tapi saya yakini bahwa hal paling mendasar adalah bagaimana sekolah itu nyaman untuk menjadi tempat menimba ilmu, berbagi ilmu, dimulai dari kualitas sanitasi yang baik untuk anak-anak di Kabupaten Langkat. Mungkin itu, Bang. Cocok, kawan-kawan? Ibu, dia yang sering mengamati untuk menampung angkatan kerja di Langkat ini, termasuk untuk adik-adik yang muda-muda. Kami memberi masukan, Bang Adri, hendaknya ke depan menjadi program bagaimana mewujudkan adanya
KIL, kawasan industri Langkat. Di Medan itu sudah 3, KIM 1, KIM 2, KIM 3. Kalau bisa ditampung di situ 3.000 saja kali 3, 9.000 tenaga kerja. Bang, pasti akan menjadi kesenjangan kalau kita memanggil investor, namun tidak ada tempat wadah KIL-nya. Jadi harapan kami, pasangan bisa memprogramkan lahirnya KIL ke depan. Terima kasih.